checked. You're locked in here with me, and I'm the one with the gun. Sebelum lanjut, kalian wajib subscribe dulu ke channel Amang. Dan jangan lupa untuk share video ini agar channel Amang lebih berkembang lagi. Dan jika sudah subscribe, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Berdasarkan sejarah yang mengatakan bahwa perang tidak pernah berakhir, maka pada tahun Agustus tahun 1967 seorang pria bernama Litvinenko memulai sebuah program penelitian bernama Agent, di mana program ini bertujuan untuk menciptakan mesin pembunuh yang sempurna, tanpa emosi, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, dan tanpa perundungan. Subjek yang berhasil akan dinamakan dengan nama Agent, dilanjutkan dengan nomor sesuai urutan pada barcode yang ditancap di belakang kepalanya. Program ini akhirnya sukses menciptakan pria tak berperi kemanusiaan, yang pada ujung-ujungnya membuat Litvinenko menjadi merasa bersalah, sehingga ia pun memutuskan untuk kabur dan menghilang beserta para agen-agennya. Melalui seorang gadis muda bernama Katia yang tiada lain ada putri kandung dari Litvinenko sendiri, dan kisah akan berfokus dengan memperlihatkannya markas Del Rigo yang baru saja diretas, sehingga ia pun segera dibawa oleh penjaga menuju tempat persembunyian yang aman demi menghindari serangan yang akan datang. Persembunyian rahasianya, Rigo pun diminta dua orang operatornya untuk siap siaga. Tetapi ya, inilah yang akan sudah meretas markasnya, sekaligus satu orang yang berhasil menghabisi seluruh anak buahnya. Ia bernama Agent 47, alias salah satu dari sekian banyak subjek percobaan yang selama ini dianggap menghilang. Ia sekarang bekerja untuk pihak lain dan bermaksud untuk mencuri informasi tentang Katia. Mana Del Rigo terpaksa memberikan informasi tersebut setelah agen 47 mengancamnya, yang ketika Del Rigo yang sudah beruntung dibiarkan tetap hidup, ia malah mencoba untuk menyerangnya dari belakang. Namun tetapi ke Singapura, kita akan diperlihatkannya dengan pihak lain, yaitu sebuah perusahaan bernama Sindikat Internasional yang dipimpin oleh seorang pria bernama Thomas. Mendengar berita tentang Agent 47 yang sudah menghabisi Del Rigo dan berhasil mencuri informasi tentang keberadaan Katia, Thomas pun memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak dan temukan Katia sebelum Agent 47 menebatkannya lebih dulu. Pindah ke Jerman, tempat Katia mengasingkan diri. Ia tidak sadar jika dirinya saat ini sedang menjadi incaran oleh banyak pihak karena dikira mengetahui tentang keberadaan Litvinenko, ayahnya, padahal Katia sendiri justru sudah bertahun-tahun lamanya melakukan pencarian dan belum mendapatkan petunjuk apapun tentang keberadaan ayahnya. Saat di jalan menuju pulang, itulah kita akan diperlihatkannya dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Katia ketika ia mampu mendengar dan melihat sesuatu dari jarak jauh, bahkan bisa menebak sesuatu yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Tiba di apartemennya, Katia langsung meminum obat penenang untuk meringankan gejala cenayangnya yang sering muncul secara tiba-tiba. Ia beranggapan jika keistimewaan yang dimilikinya justru adalah suatu penyakit yang harus diredakan, karena ia merasa bahwa kemampuannya hanya mengganggu konsentrasinya dalam melakukan pencarian terhadap ayah kandungnya. Saat larut malam, ketika Katia tiba-tiba terbangun setelah mendapatkan penglihatan tentang seorang pria botak berdasi merah menuju ke tempatnya, sehingga ia pun memutuskan untuk segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Katia sudah berada di stasiun yang beberapa lama. Katia didatangi oleh seorang pria bernama John Smith yang mengaku datang untuk melindunginya, yang karena tak punya pilihan lain, Katia pun terpaksa menuruti perkataannya. Dan ya, terjadilah pertarungan antara John Smith dan melawan agen 47. Tiba-tiba
Tiba-tiba menyadari agen Pursipan tidak akan berhenti mengejar Katia, John Smith pun terpaksa masuk ke gedung kedutaan dan menembak pistol ke arah atas, sehingga ia dan Katia pun ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan. Dan jika John Smith mengira cara ini bisa menghentikan agen Pursipan, maka ente sudah salah besar, karena dengan terang-terangan agen Pursipan memasuki gedung kedutaan membawa serta senjata api laras panjang tanpa sembunyi-sembunyi, yang alhasil inilah yang terjadi. Agen Pursipan pun dibawa ke ruangan interogasi dengan senjata laras panjangnya yang malahan diletakkan di atas meja tepat di depannya. Beliau bernama Mr. Sanders, penanggung jawab kedutaan yang cukup penasaran dengan sosok agen Pursipan yang tidak terdaftar dalam database atau sensus penduduk. Disitulah agen Pursipan melihat tato nama kedua anak Mr. Sanders dan menjadikan itu sebagai kelemahan untuk memancing emosinya. Yeah, me neither. I hate him actually. Mendengar ada suara tembakan, John Smith pun langsung melumpuhkan para penjaga dan kabur untuk menyelamatkan Katia, di mana mereka langsung mencuri satu mobil polisi dan segera pergi meninggalkan gedung kedutaan. Agen Pursipan sendiri terlihat sedang menyamar sebagai penjaga dan berhasil mengelabui beberapa tentara yang berdatangan.